Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Haira Najwa with name 63240 egg from class 631A14. Here I will explain one of the English materials, namely present perfect tense. Definition: present perfect tense. Present perfect tense is a sentence pattern with a change in verb form which is used to state, express a past action event which is still continuing until now. Jadi perfect present tense yaitu peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Selain itu, tenses ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Rumus present perfect tense dan pola kalimatnya. Kalian masih ingat gak sih dengan pembahasan mengenai simple present tense yang memiliki dua jenis kalimat? Yap, dalam present tense terdapat jenis kalimat verbal dan kalimat nominal. Ternyata kedua jenis kalimat tersebut ada di present perfect tense. Maka dari itu, rumus dari present perfect tense terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nominal sentence atau kalimat nominal. Present perfect tense atau kalimat nominal adalah kalimat yang tidak mengandung kata kerja seperti kata sifat, kata benda, dan kata keterangan. Nah, bisa dilihat rumusnya di bawah ini. Yang pertama ada pola kalimatnya yaitu plus, afirmatif atau positif. Kemudian rumusnya ada subjek plus have atau has plus been plus complement. Kemudian yang kedua ada pola kalimat yaitu yang negatif. Yaitu rumusnya subjek plus have atau has plus not plus been plus complement. Yang terakhir ada pola kalimatnya yaitu interrogatif atau tanda tanya. Rumusnya have atau has plus subject plus been plus complement. Contohnya di sini ada kalimat plus you have been a creative writer since 2018. Artinya kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2018. Kalimat negatifnya yaitu we have not been hungry atau kita belum merasakan lapar. Kalimat interrogatifnya itu has he been very busy this week. Artinya apakah dia sangat sibuk pekan ini? Kedua ada verbal sentence. Pada kalimat verbal, setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja atau V alias verb. Nah, tenses ini menggunakan kata kerja ketiga yaitu aka atau verb 3. Guys, lihat rumusnya di sini. Yang pertama ada pola kalimat yaitu afirmatif atau positifnya. Rumusnya yaitu subjek plus have plus atau has plus verb 3. Yang kedua ada pola kalimat yaitu negatif, yaitu rumusnya subjek plus have plus has atau has plus not plus verb 3. Kemudian ada pola kalimatnya ada interrogatif, yaitu rumusnya have atau has plus subjek plus verb 3 plus interrogatif atau tanda tanya. Contoh kalimatnya yaitu bentuk kalimat positifnya I have eaten 3 times a day atau saya sudah makan 3 kali sehari. Yang kedua ada bentuk kalimat negatifnya yaitu they have not paid their orders. Mereka belum membayar pesanan mereka. Yang terakhir ada bentuk kalimat interrogatifnya atau kalimat tanyanya yaitu have they surprised Cynthia? Apakah mereka sudah memberikan kejutan kepada Cynthia?
Selanjutnya yaitu important notes atau perhatikan catatan penting dalam kedua rumus di atas. Yang pertama ada have atau has termasuk ke dalam auxiliary verb. Auxiliary have digunakan untuk subjek I, you, dan plural. Subjek lainnya seperti plural pronoun atau they, we, plural noun, boys, men, dan compound subjek dengan kata hubung and. Contohnya seperti you and Masa and David. Sebaliknya, auxiliary has berlaku pada singular subjek yaitu kata ganti orang ketiga atau biasa dikenal juga sebagai third person singular pronoun atau he, she, it, dan singular noun seperti penyebutan nama orang. Contohnya Grace, Cersei, et. Pada bagian kalimat interrogatif, lawan bicara cukup menjawab dengan yes atau I, you, we, they. Have atau yes, he, she, it, has. Untuk jawaban iya, sementara itu apabila jawabannya tidak, maka bisa tambahkan not seperti no, haven't tambah T, atau no, hasn't tambah T. Selanjutnya yaitu ada contraction dalam present perfect tense. Sebelumnya kita pernah membahas bahwa subjek plus auxiliary verb dapat disingkat atau dibuat menjadi contraction pada pembahasan simple future tense. Contraction adalah bentuk singkat dari dua kata atau lebih yang digabungkan dengan menghilangkan salah satu huruf atau lebih dan menambahkan tanda apostrof. Contoh umum contraction dalam bahasa Inggris melibatkan penggabungan pronoun dan kata kerja seperti I am menjadi I'm atau you are menjadi your. Contraction sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dan lebih informal daripada menggunakan kata-kata secara penuh. Nah, pada tenses ini pun terdapat aturan yang sama. Berikut list detail yang bisa kamu lihat atau kalian lihat. Yang pertama bentuk positive present perfect tense, yaitu yang pertama ada I have jadi I've, you have jadi you've, we have jadi we've, they have jadi they've, she has jadi she's, he has jadi his, it has jadi its. Kemudian ada bentuk negatifnya yaitu present perfect tense, yaitu I have not jadi I haven't, you have not jadi you haven't, we have not jadi we haven't, they have not jadi they haven't. Selanjutnya she has not jadi she hasn't, he has not jadi he hasn't, it has not jadi it hasn't. C, kalau ada pertanyaan menggunakan yes atau no question, maka kamu dapat menggunakan contraction di atas seperti pada contoh kalimat tanya nominal sentence dan verbal sentence yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian selanjutnya yaitu rumus question words dalam present perfect tense. Masih ingat tentang question words? Itu loh pertanyaan yang dibentuk dengan menambahkan awalan 5W plus 1H, yaitu what, where, who, when, why, how. Nah, kamu bisa juga mengajukan pertanyaan pada lawan bicara menggunakan question words yang diikuti present perfect tense. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk pertanyaan tentang tempat, proses, alasan. Rumusnya adalah sebagai berikut. KW plus have atau has plus been plus s plus verb 3 plus past participle plus o. Kemudian contohnya ada kalimatnya why have you moved the table, mengapa kamu memindahkan mejanya. Yang kedua ada rumus menanyakan subjek KW plus have atau has plus verb 3 plus c. Contohnya kalimatnya yaitu
Who has washed the shoes? Siapa yang mencuci sepatu? Yang ketiga ada time expression. Already artinya sudah. Time expression just artinya sudah, baru saja. Time expression recently artinya baru-baru ini. Kemudian time expression lately artinya akhir-akhir ini. Time expression ever artinya pernah. Time expression yet artinya belum. Selanjutnya, time expression for plus keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu hingga sekarang. Egg for 5 hours artinya selama. Kemudian yang terakhir ada time expression signs keterangan. Signs plus keterangan waktu yang menunjukkan pertama kali kejadian atau kegiatan dimulai. EG yaitu signs 2 hours ago artinya sejak. That's all my presentation. Sorry if there are any shortcoming. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In their respective corners of the city, Zahra, Shakira, and Najwa are communicating via video call because one of them wants to visit a good cafe. Hello guys, how are you? How's your holiday? I'm good. My holiday was really fun. I'm also good, but I haven't had my holiday yet. I'm confused about where to go. Oh, I see. So, what's going on? Why are you confused, Najwa? Did you say yesterday that you wanted to go to a coffee shop in Bandung? Still don't know the way and which coffee shop good in Bandung. I have a recommendation. I've been there too. It's called Orchid Forest. Wait. Oh, I've seen it on social media. It looks nice and cool. Wow, that sounds good. By the way, do you know which area in Bandung it is? If I remember correctly, Orchid Forest is in the Lembang area. If I'm not mistaken, it's called Cikole. Wait, I will see Google. Yes, Orchid Forest, Cikole. That's true. Yes, as far as I know, Orchid Forest is close to Ruang Lapang Cafe, and Lembang has many destinations. Wow, that sounds great. Thanks for the recommendation, guys. It's okay. You're welcome. By the way, Sasa, where are you going for holiday? I'm just going back to Tangerang. I might stay at a villa. That sounds funny. By the way, Zar, where are you going? I'm also going back to Tasikmalaya and stopping by Bandung for a bit. I just had a holiday with my friends. Wow, that sounds fun. By the way, I have to hang up now because I need to go. Okay, Zar. I'm also going somewhere. Okay guys, bye. Take care.